Nah, misalnya Mas A ini mau nulis terkait dengan hubungan sejarah A dan B, ada kedekatan emosional. Lah, bisa saja kamu nanti nulisnya uh, misalnya Mas A ini seorang sejarawan yang seorang selain mahasiswa juga aktif mahasiswa dari gerakan mahasiswa nasional Indonesia GMN gitu. Itu kedekatan emosional lah gitu lah. Sehingga menurut Kunto kalau nulis sejarah pada level S1 jangan seolah-olah ingin menulis tesis atau disertasi. Begitu juga sebaliknya, kalau nulis skripsi jangan seolah-olah nulis paper atau makalah. Jadi nulis skripsi itu sejarah itu harus ada 3 unsur, sumber primer dan sekunder dan dua. Sumber primer itu ada 3, yaitu artefak, data tertulis sama wawancara, kesaksian. Nah, jadi itu kalau nulis paper kan hanya dari rangkuman dari banyak buku saja gitu. Lah, kedua, kedekatan emosional, misalnya di tempat desa kelahiran, kota tempat tinggal kalian Wong Sragen, misalnya nulis tentang kampung Sragen dan sebagainya. Itu industri buruh, kalian seorang aktivis buruh, nulis buruh. Misalnya kalian nulis gunakan sejarah seorang seorang yang mengidentifikasi terkait dengan orang kota, nulis kampung perkotaan dan sebagainya. Itu kedekatan emosional. Kedekatan intelektual berdasarkan pendidikan. Orang PAI nulis terkait dengan sejarah pendidikan agama Islam di Indonesia, itu kedekatan emosional. Intelektual, sorry. Lah, setelah itu ada 3 sumber primer, sekunder dan tersier. Tadi saya ngomongnya salah ya. Ada primer, sekunder, tapi tersier ini biasanya tidak begitu penting. Yang 2 itu adalah sumber primer. Primer dan sekunder. Kategorifikasi sumber itu adalah sumber tertulis dan sumber yang sumber primer ini tertulis, artefak, foto-foto, dan sumber lisan, rekaman wawancara, dan kuantitatif sumber yang bersebaran di masyarakat kita itu. Nah, terus kemudian ada verifikasi, ada ontentitas dan kredibilitas. Yang ketiga ada interpretasi atas suatu tulisan itu yang menyangkut bagaimana kalian menginterpretasikan sejarah terkait dengan masa lalu. Jadi kalian menyelami ruang masa lalu yang setelah kalian baca data itu. Nah, keempat itu adalah penulisan sejarah atau historiografi. Nah, pertanyaannya adalah penulisan sejarah itu berdekatan emosional ataukah meraktekkan. Nah, sumber primer tadi adalah sumber lisan, misalnya dalam sejarah sumber lisan itu adalah informan yang sudah tua ataupun orang yang mengalami kejadian itu atau saksi atau keturunan pertama dua itu. Dan ada objektivitas sejarah, apakah bisa dari tokoh itu. Nah, sehingga menurut Tengku Ibrahim Alfian, ini slide ke-14, ada fenomena sejarah. Jejak sejarah itu berdasarkan sumber, ada sumber primer, sekunder, dan tersier, dan kemudian ada kritik, ada intern dan ekstern. Kemudian kritik itu berdasarkan fakta-fakta, terus kemudian ada statement-statement dari kamu, pandangan sejarawan itu. Pola penulisan sejarah itu kadang tergantung siapa yang nulis. Statement-statement kamu yang dirujuk dengan narasi-narasi ataupun bacaan-bacaan kamu yang sudah kalian geluti. Setelah itu baru disintesiskan, disimpulkan, baru ditulis. Nah, sintesis ini tidak ada tanpa eksplanasi. Eksplanasi itu adalah cara untuk berimajinasi terkait dengan sejarah masa lalu. Nah, tuh. Terus slide ke-16 ini Kunto Wijoyo. Ini sama aja sebenarnya seperti punyanya Pak punyanya Pak siapa Tengku Ibrahim Alfian. Hanya saja di sini lebih terperinci. Itu. Dan selanjutnya kalian menulis sejarah. Ingat, menulis sejarah itu adalah proses untuk berimajinasi terkait masa lalu yang berdasarkan sumber-sumber yang ada. Semakin sumber itu banyak, semakin kalian mendekati penulisan sejarah. Dan ingat, pola penulisan sejarah ini menurut Van Niel, sejarah itu tidak akan berhenti sampai akhir.
perdebatan sejarah itu tidak akan berhenti sampai akhir, sehingga kalau dulu saya Orde Baru mengalami Orde Baru, siapa yang salah terhadap komunisme itu adalah PKI, ternyata pasca Orde Baru rupanya itu salah. Nah, itu adalah perdebatan sejarah. Artinya perdebatan sejarah itu tidak akan berhenti sampai akhir. Kalau kalian akan berhenti ketika kalian mati dan sebagainya, tapi kalau perdebatan sejarah itu tidak akan berhenti sampai eksplanasi itu, sejarah itu benar-benar mencapai titik ujungnya. Itu menurut Robert van Niel, seorang sejarawan dari Belanda. Mungkin seperti itu aja perkuliahan filsafat sejarah hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.